Amin ya rabbal alamin. Syurutus sihhatis shaum. Syarat sahnya puasa. Jadi ada syarat sahnya puasa, ada syurutus sihhatis shaum, ada syurutu wujubis shaum. Ada syarat wajibnya puasa. Syarat sahnya puasa ay idza tawaffarat hadhihi syurutu sahhas shauma wa hiya arba'ah. Apabila terpenuhi syarat-syarat ini, maka puasanya sah. Dan dia ada 4. Yang pertama al-Islam. Jadi syarat sahnya puasa itu dia harus orang Islam. Wa yushtaratu an yakuna musliman jami'an nahar. Orang yang berpuasa dia harus selama sepanjang hari puasa, dari mulai fajar, dari mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, dia harus Islam. Walau irtadda lahbatan wahida batala shaumuhu. Kalau dia murtad walaupun sedetik, batal puasanya. Jelas ya? Ini syarat sahnya puasa. Jadi kalau dia murtad baik digaulin au fi'lin au i'tiqadin, baik murtadnya secara ucapan atau secara perbuatan atau secara keyakinan. Secara ucapan dia maki-maki Tuhan, dia maki-maki Rasulullah, murtad dia. Lagi kondisi puasa berucap sedemikian rupa, murtad dia, batal puasanya. Atau dia terlintas di hatinya, puasa nggak wajib, puasa, sholat nggak wajib, zakat nggak wajib. Atau terlintas sesuatu yang menyebabkan dia murtad menurut syariat agama, murtad apa namanya, batal puasanya. Terlintas di hatinya satu perkara yang menurut syariat menyebabkan seorang menjadi murtad. Sedang dia lagi puasa, batal puasanya. Jelas ya? Atau bil arkan, dengan perbuatan. Temannya lagi ibadah, temannya non muslim, dia lagi ikut ke tempat ibadahnya. Ini si muslim yang lagi puasa ngikutin temen yang non muslim yang sedang ibadah. Dengan cara ibadahnya itu dia ikutin gerak-geriknya segala macamnya, mengikuti ibadah kawannya yang non muslim, murtad dia. Jelas gak? Makanya orang sekarang karena minimnya ilmu, minimnya pengetahuan, artinya jahilnya,
bodohnya banyak orang dari agamanya, banyak orang bodoh dari pengetahuan agamanya sendiri. Dia nggak sadar kalau apa yang dia pikir hal biasa, hal biasa, atau dia solidar sama temennya, dia ngikutin aja, nggak enak temennya lagi ibadah, atau diajak sama temennya, atau jangan-jangan temennya ini bosnya juga, bosnya nggak enak dong sama bos, murtad dia. Makanya api yang lebih dahsyat sebelum datangnya api neraka. Ini ente catat nih, ini omongan Sayyidil Walid. Api yang lebih dahsyat sebelum datangnya api neraka adalah api kejahilan seseorang terhadap ajaran agamanya. Api yang lebih dahsyat sebelum datangnya api neraka adalah api kebodohan, kejahilan seseorang terhadap ajaran agamanya sendiri. Suami istri, ini suami bodoh, istrinya sama, gak mau ngaji, gak mau belajar agama, gak tahu hak-hak kewajiban sebagai suami dan istri, gak tahu juga hukumnya yang namanya perceraian. Suaminya udah berbicara berkali-kali menceraikan istrinya, si suami nggak merasa itu sebuah perceraian atau perkara perceraian atau talak, sudah jatuh, istrinya juga begitu, sehingga apa? Udah dia beranak aja. Nah di sini yang Nabi kasih tahu, daripada tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya perzinahan. Perzinahan bukan perzinahan dari yang kita lihat sekarang ini, banyak prostitusi tempat, bukan. Itu mah udah jelas. Banyaknya pasangan suami istri yang dia sebetulnya sudah tidak sah, udah nggak sah lagi, udah cerai, tapi masih tidur bareng, masih beranak pinak. Nauzubillah min. Sehingga anak-anaknya itu anak zina. Jelas gak? Makanya Nabi kasih tahu di dalam kitab Jami'us Shaghir lil Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, kumpulan hadis-hadis tersebut ada satu hadis. Ini hadis kalau tidak salah pangkatnya hasan. Ini terlepas dari bab puasa ya. Nabi mengatakan thalathun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd. Ada 3 perkara jidduhunna jidd, yang benerannya dianggap bener, yang sungguh-sungguhnya itu beneran. Wa hazluhunna
jid dan bercandaannya jadi bener. Hati-hati nih, apalagi ya kita nih yang baru berumah tangga. Ini Nabi ingetin, ada 3 perkara. Yang benerannya jadi bener, yang bercandanya jadi bener. Oh, ini banyak terjadi udah. Di kalangan murid-murid aneh aja nggak sedikit. Murid-murid aneh tuh nggak sedikit yang ngadu tentang ini. Yang pertama apa? At-talaq, perceraian. Cerai nggak bisa main-main. Benernya aja ngomong cerai jadi, betul nggak? Bercandanya ngomong, si suami ngomong bercanda sambil bercanda nih, jadi cerai dianggap dibecanda-becandain. Bercandanya seorang suami ngomong cerai atau talak, jatuh. Hati-hati. Nah, ini banyak terjadi. Habib, aneh bercanda. Ngomong sama bini aneh bercanda berkali-kali. Si bini laporan, Habib, suami aneh ngomong berkali-kali sambil bercanda. Ngomong bagaimana? Cerah-cerai. Oh, haram udah. Ente tidur sama dia, bisa bininya kawin lagi, udah. Dengan kalimat-kalimat yang sore. Kalimat yang sore itu kalimat yang jelas, ya. Dalam istilah fikih itu sore, bukan kinayah. Kalau kalimat kinayah artinya berlawanan dengan kalimat yang jelas. Umpamanya, udah gue gak mau lihat muka lo lagi, keluar lo dari rumah, atau balik lo ke rumah orang tua lo. Itu kalimat kinayah. Kalau sang suami hatinya memang benar-benar mau ceraiin, jadi jatuh. Tapi hatinya suami masih nggak ada di hatinya, cuman mulut doang, nggak jadi. Tapi kalau seorang suami ngomong mau sambil bercanda kek, mau sambil marah kek, lagi marah, ya, ngomong kata-kata talak atau cerai, ini 2 kalimat sudah. Jadi Nabi udah ingetin tuh, ya, 3 perkara yang sungguhannya jadi sungguh, bercandanya jadi sungguh. At-talaq, yang kedua warraja'ah, rujuk. Masalah rujuk itu ya artinya ada pada suami penuh itu. Yang ketiga, ya, nikah, ya, nikah, sungguhannya jadi sungguh, bercandanya jadi sungguh, asal terpenuhi, ya, syarat-syarat nikah, rukun-rukun nikah, ada walinya, ada pasangan suami istrinya, ada 2 syahidnya. Dibecandain nih, sirohnya nih, ijab kabulnya, si wali ngomong
sama si calon pengantin lakinya nih, wali ini perempuan. Kan kita suka lihat tuh di film-film, di sinetron. Dulu, alhamdulillah sekarang udah enggak. Ceritanya nikah-nikahan. Kalau dalam proses itu sandiwara itu, di situ walinya ada. Walinya punya anak perempuan. Anak perempuan yang mau di mana lagi, yang penting judulnya walinya ada. Apalagi dia wali mujbir. Wali mujbir artinya yang bisa maksain. Yang bisa maksain. Wali mujbir ini khusus buat anak gadis, dan dia cuma dua, bapak sama kakek yang bisa maksain, nggak perlu izin, nggak perlu izin. Kalau janda nggak boleh dipaksain, janda. Ya, dia berhak memilih. Kalau dia nggak mau, nggak bisa walinya maksain. Itu namanya bukan mujbir. Ya, harus izin, izin. Ini yang saya tahu seperti itu, yang saya pelajarin begitu. Jadi kalau ada kita lihat, ya mohon maaf, ya sekarang ya adanya wali mujbir minta izin, itu mungkin bentuk daripada ihtiyat, ya, jaga-jaga. Sekarang kita lihat kondisinya, ya kan yang namanya, ya mohon maaf, yang namanya janda itu definisinya apa sih? Ya, artinya mohon maaf, dia udah nggak perawan lagi. Makanya ada bagusnya juga, ada baiknya juga. Kalau saya lihat, awalnya saya juga heran, kok saya lihat dalam acara-acara pernikahan nih, si calon wanitanya nih, pengantin perempuannya masih gadis, kok pakai minta izin, betul nggak? Pakai minta izin, padahal nggak perlu izin, nggak perlu izin kalau gadis. Cuman saya pikir-pikir di zaman sekarang, tahu sendiri zaman fitnah, ya bisa jadi. Ya. Aduh, saya nggak bisa bicara deh kalau itu, ngeri, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan anak-anak kita, anak-anak gadis kita, amin. Ya, sekarang bukan gadis saja, ya perjaka juga, ya sama, ya ngeri, ya. Jauhkan dari perbuatan zina, ya, na'udzubillah, amin. Dinikah itu nggak bisa. Kalau semuanya terpenuhi itu syarat dan rukunnya, udah jadi. Mau dia bercanda lagi, cukup walinya. Ya, ada wali, ada pengantin lakinya. Pengantin perempuan mau di rumahnya nggak ada urusan, nggak ada urusan, saksi ada, dibuat sandiwara, jadi jelas ya. Yang kedua, syarat sahnya nikah, jadi syarat sahnya puasa ala dulu, ya, berakal, artinya akalnya waras masih. Wa yustaratu an yakuna ajilan mumayyizan jami'an nahar. Orang itu harus apa? Harus berakal sehat, mumayyiz, dia bisa bedain yang mana yang buruk. Orang gila nggak bisa bedain, nih baik, nih buruk, nih nggak bisa bedain. Makanya ini nggak bisa pakai baju telanjang, betul nggak? Kalau orang yang akalnya sehat, dia nggak mau telanjang.
makan di mana-mana, nggak bisa bedain udah, ini makanan yang sehat, makanan enggak. Nah kalau orang udah nggak bisa bedain begitu, nah gila tuh orang tuh, gila. Tapi kita suka lihat di bulan Ramadan banyak berkeliaran orang yang berakal sehat tapi nggak puasa. Ini lebih gila dari orang gila. Nauzubillah. Udah habis husnudzon aja deh. Husnudzon aja kita, betul nggak? Mungkin dia lagi sakit. Mungkin sakit. Tapi sakit makannya banyak. Pagi-pagi nongkrong di warung kopi. Nauzubillah min. Walau junna walau lahabatan wahidah batala somo. Kalau dia gila biar sebentar. Dia gila biar sebentar batal puasanya. Tapi nggak wajib qadha. Nggak wajib qadha buat orang gila. Wa amal irma wa sukru fa sayati tafsulu fi mubtilatis shaum. Adapun orang yang irma, orang yang pingsan dan orang yang mabuk, nah ini dilihat. Kalau dia pingsannya atau mabuknya sepanjang hari puasa nggak bangun-bangun walaupun sebentar, batal puasanya. Tapi kalau dia bangun walaupun sebentar, sadar dari pingsannya, nggak batal. Atau sadar dari mabuknya, nggak batal. Yang ketiga, syarat sahnya puasa naqa minal haid wan nifas. Suci daripada, ini buat orang perempuan, suci daripada haid dan nifas. Wa yustaratu an takuna al-mar'atu tahiratan jami'an nahar. Disyaratkan bagi orang perempuan, bagi wanita, suci saat lagi puasa, suci sepanjang hari. Dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dia harus suci. Walau hadat fi akhir lahdah minan nahari batala shaumuha. Apabila dia keluar darah haid atau darah nifas walaupun sebentar, batal puasanya. Wa kadzalika law tahurat athna'ahu walakin yusannu lahal imsak. Dan begitu juga jika dia suci di pertengahan hari puasa, pokoknya dia suci zuhur, dia nggak boleh puasa, dia nggak usah puasa, tapi dia menahan diri, ya, daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya jangan terang-terangan makan minumnya, nahan. Yang keempat, syarat sahnya puasa al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisawm. Al-ilmu bikaunil waqt, mengetahui atau dia yakin, jadi harus yakin, dia harus tahu, dia harus punya ilmu, harus tahu, harus yakin, mengetahui yang pada hari yang dia mau puasakan nih besok, qabilan. Artinya qabilan di sini menerima atau sah baginya berpuasa. Jadi jangan langsung buru-buru puasa, lihat dulu. Besok hari tasyrik bukan? Main puasa-puasa aja.
Padahal puasa di hari tasyrik hukumnya haram dan gak sah. Kan udah dijelasin kemarin. Puasa-puasa aja, orang 1 Syawal besok Idul Fitri mau puasa, haram puasa. Jadi syarat sahnya puasa harus tahu, harus yakin yang mana pada hari yang ingin ia puasakan adalah hari yang dibolehkan, yang disahkan baginya berpuasa. Jelas ya? Jadi bukan hari-hari yang diharamkan baginya berpuasa. Kemudian syurut wujubis shaum. Nah, sekarang kita bicara lain lagi nih. Tadi syarat sahnya puasa ada 4. Sekarang syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa, ai idza tawaffarat hadhihi syurutu wajaba shauma. Wa hiya khamsatun. Apabila terpenuhi syarat-syarat ini, maka wajib dia berpuasa, dan dia ada 5. Yang pertama al-Islam, sama. Jadi syarat sahnya puasa dengan syarat wajibnya puasa, dia harus orang Islam. Fala yukhatabu bil kafir fid dunya. Maka tidak dipanggil, tidak diajak bicara orang kafir oleh Allah, oleh syariat. Nggak diajak berbicara, nggak dipanggil orang-orang kafir untuk berpuasa. Enggak. Yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Tuh, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian, ya, kutiba alaikum ay furidha, telah difardukan kepada kalian berpuasa, ya. Wa ammal murtadu fajibu alaihi qada idza raja'a ila al-islam taqlidan alaihi. Jadi syarat wajibnya puasa, dia harus orang Islam, nggak wajib orang kafir asli, orang kafir yang asli. Adapun orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, kalau raja'a, kalau dia kembali lagi memeluk agama Islam, maka fa'alihul qada, wajib baginya membayar qada puasanya. Biar murtadnya nggak lama 10 tahun, tetap bayar 10 kali 30 berapa? 300. Iya benar, 300 hari bayar, harus bayar. Kenapa begitu? Tagliban alaih, sebagai hukuman buat dia main-mainin puasa, main-mainin syariat, main-mainin. Jangan bikin main syariat Allah dibuat main. Ntar lagi pilot, pindah agama, keluar dari Islam, ya. Ntar lagi mendingan balik lagi Islam. Ntar puyeng dikit kafir lagi. Ntar masuk lagi. Ada orang yang begitu, bolak-balik, tar kafir, tar Islam, tar kafir, tar Islam. Berani banget itu orang. Berani main-mainin agama. Ya Allah.
Yang kedua, at-taklif. Dia sudah at-taklif atau ya maksudnya adalah an yakuna balighan agilan. Dia sudah mukallaf, dia sudah baligh, baik secara umur, umurnya dia 15 tahun, apalagi udah 16 tahun, bukan balik lagi tuh, udah bolak-balik ya. Secara umur atau udah masuk, udah ada tanda-tanda bahwasannya dia balik. Perempuan 9 tahun ya, dia keluar darah haid atau tanda-tanda mimpi, keluarnya sperma dan lain-lain sebagainya. Agilan, berakal, dewasa. Wa amma sabiyu fayajibu wali amri an ya'murahu bis-sawmi li sab'i sinin wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin in abagah. Adapun anak kecil wajib atas walinya, orang tuanya memerintahkan dia untuk berpuasa pada usia 7 tahun dan boleh dipukul dengan pukulan yang ringan di usia 10 tahun. Kalau ini anak nggak mau puasa, ya ini sebagai didikan aja. Dan itu juga in apagah, kalau si anak mampu. Kalau si anak mampu, jangan dipaksain. Dia belajar dulu puasa sekuatnya, semampunya. Sehingga apa? Sehingga pada waktu dia sudah mukallaf, dia sudah balik, dia sudah terbebani tanggung jawab di pundaknya, terbebani syariat agama, maka dia udah terbiasa, udah nggak kaget lagi puasa. Yang ketiga, al-itagah. Syarat wajibnya puasa adalah itagah, ay gudrah alaih, ay al-gudratu alaih. Dia memiliki kemampuan. Dia memiliki kemampuan. Walitagah takunu hisan wa syar'an, dan mampu di sini ada secara hissi, ada secara syariat. Hissi artinya secara lahiriah, secara fisik. Fala yajibu, ya di sini yang pertama hisan. Fala yajibu ala syekhil harimi wal marid alladhi la yurja bur'uhu. Maka tidak wajib ala syekhil harim, atas orang-orang yang lansia, yang sepuh, orang-orang yang sepuh ini ya secara lahiriah, secara fisik nggak wajib dia. Kenapa? Secara fisik dia nggak mampu, nggak ada kemampuan secara fisik. Jangankan puasa, makan aja disuapin, mandi dimandiin, bawa badan susah. Bagaimana mau puasa? Makanya kita syukur, alhamdulillah Tuhan kasih kesehatan. Kita minta sama Allah, Ramadan tahun ini ya Allah ya lebih indah daripada tahun-tahun sebelumnya, lebih nyaman, lebih khusyuk, dan Allah Ta'ala terima ya puasa kita semuanya. Amin ya Rabbal.
wal marid, dan begitu juga apa, orang yang sakit yang nggak bisa diarepin, la yurja bur'uhu, nggak bisa diarepin sehatnya, sembuhnya. Boleh dia nggak wajib puasa, nggak wajib puasa. Yang kedua, secara syar'an, fala yajibu 'alal haidhi wan nufasa, nggak wajib puasa itu buat orang-orang wanita-wanita yang sedang datang bulan dan sedang nifas, bahkan hukumnya haram, bahkan haram. Nggak boleh dia berpuasa, apalagi dengan niat puasa, niat ibadah. Yang keempat, syarat wajibnya puasa as-sihah, badannya sehat. Fala yajibu 'alal marid, nggak wajib bagi orang yang sakit puasa. Wa babitul maridil mubih lil fitr, dan ketentuannya orang yang sakit itu adalah yang dibolehkan membatalkan puasa, walladhi yukhafu minhul halak au ta'akhuru syifa au ziyadatul marad, wa dhalika ma yusamma mahdhurat tayammum. Ketentuan atau apa ya, definisi ya, orang yang sakit itu yang dibolehkan dia membatalkan puasanya adalah dia yang khawatir padanya akan apa, akan halak, akan mati. Ini kalau dia puasa, wah mati deh nih, mati, jangan puasa udah. Atau apa, autakhur syifa, kalau aneh puasa lambat sembuhnya nih, boleh nggak puasa, bakal jadi lambat kesembuhannya, dia boleh ya, nggak wajib dia puasa ya. Atau bertambah sakit, kalau aneh puasa aneh nggak sehat-sehat, sakit terus karena kondisinya lemah. Nah, yang demikian ya, yang dinamakan mahdhurat tayammum, artinya ya membolehkan tayamum. Artinya sakit-sakit yang dibolehkan padanya bertayamum. Kena air nih, meriang kena air, waduh, mau wudu aja harus tayamum, boleh dia nggak puasa. Yang terakhir, syarat wajibnya puasa al-iqamah, fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafiru safaran tawilan 82 kilometran mubahan wa yustaratu li jawazil fitri bis safar ay yusafira qabla tulu'il fajr. Syarat wajibnya puasa yang terakhir adalah al-iqamah. Dia harus jadi orang yang mukim. Dia bukan dikatakanlah pendatang deh, pendatang sementara tinggal di situ. Dia tinggal di kampung itu sementara, kampung halamannya bukan di situ. Nah, itu namanya mukim ya, dia tinggal di situ. Maka tidak diwajibkan bagi orang yang musafir. Yang musafir yang jauh, patokannya itu 82 kilo. Cuman kalau kita mau aman ya 90 kilo lah, 90 haddul qasar, batasan orang diperbolehkannya untuk
sholat ya jamak dan qashar. Dari sini ke Ciherang udah boleh, Ciherang, Cipanas lewat, Cipanas. Dari sini kemana ya? Ke Salabintana. Salabintana pesantrennya nih udah jauh banget, itu jauh lumayan, udah 90 lebih itu, 90-an. Atau Salabintana udah boleh. Jadi kalau kita safir ya, safar nih kita berperjalanan jauh, batasan udah 90 kilo atau 85 kilo, cuman amannya 90 kilo dah, 90 kilo udah boleh kita nggak puasa. Tapi ada syaratnya juga ya, perjalanan jauhnya itu untuk hal-hal yang mubah, bukan hal-hal maksiat. Wah, aneh mau musafir dah. Kenapa? Mau janjian sama calon istri, calon istri. Kalau di sana dia nggak ada maksiat sih nggak ada masalah, ya. Tapi kalau di situ maksiat, nggak boleh dia batalin puasanya, nggak boleh. Tapi kalau dia bepergiannya sesuatu yang mubah, jalan-jalan, rekreasi, apalagi kerjaan, boleh. Kalau dia nggak kuat puasa dalam perjalanan jauh, ya silakan batalin puasanya. Tapi kalau kuat puasa, lebih bagus puasa. Ya, tapi kalau dia mengalami lemah puasanya atau merasa kesulitan, dia berlayar di perjalanan jauh itu dengan puasa dia tambah sulit, kondisi badannya lemah, ya silakan berpuasa, silakan batalin puasanya, ya boleh, nggak dosa. Tapi ya dia harus berangkat sebelum fajar. Antum nih umpamanya nih mau pulang kampung, Hamin mau pulang kampung nih, Hamin 5, Lebaran kurang 5 hari, kan masih puasa tuh. Ya, ini kan pulang kampung hal yang mubah, hal yang mubah. Tapi antum harus berangkatnya sebelum subuh. Keluar dari batasan kota. Ini kita tinggal di Jakarta nih. Tinggal di Jakarta, batas kota dari kota Jakarta mana? Depok, Cengkareng, Bekasi. Itu batasan kota. Keluar dari Bekasi, itu udah bukan Jakarta lagi. Depok udah bukan Jakarta. Emang Depok Jakarta? Citayam Jakarta? Pondok Gede Jakarta? Bukan. Tapi kalau ente masih di Jakarta, ente mau pulang kampung, ente masih di Jakarta, udah subuh, nggak boleh ente batalin puasa. Jelas gak? Nggak boleh. Jadi syaratnya kalau ente mau dapat rukhsah ini, mau dapat dispensasi ini, dibolehkan orang-orang yang menempuh perjalanan jauh itu membatalkan puasanya atau tidak berpuasa. Syaratnya dia harus keluar dari kotanya. Orang Bekasi, mana batas kotanya?
Cikarang masih Bekasi nggak? Hah, Febri? Cikarang, Kerawang, Kerawang. Aku mah, ya orang Bekasi nggak tahu. Bingung aneh. Jadi Bekasi terlalu luas. Kerawang masih Bekasi, Kerawang. Hah? Ya ntar ente tanya, ente pelajarin tuh. Perlu nih yang pada punya kampung, betul nggak? Intinya apa? Ketika antum keluar dari batas kota, usahakan ya sebelum fajar. Tapi kalau orang Jakarta udah keluar dari kota Jakarta, dari Bekasi, begitu keluar tol, wah udah Bekasi baru azan subuh, aman, aman gitu. Boleh gahwa boleh, ya kan, udah aman. Jelas ya? Jadi wal afdalu shaumu lil musafiri in lam yashugga alaih wa in syagga fal fitru afdal. Yang paling utama, yang paling afdal berpuasa bagi orang yang musafir jika tidak memberatkan buat dia. Kalau orang-orang itu mau mudik, mau puasa juga untuk mau mudik di perjalanan, silakan, itu afdal. Tapi jangan ngeberatin, jangan akhir jadi sakit, jangan akhir jadi teler, ya. Ngomel-ngomel sama anak bini, gue puasa nih, wah udah hancur puasanya deh. Lo nggak tahu, gue capek deh gitu, udah deh, ya udah deh, mendingan udah batalin aja dah, daripada hilang pahala puasa, betul gak? Ya, tapi kalau udah nggak kuat, nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pengajian kita insya Allah minggu depan penutupan, betul ya? Janji ya? Ya, minggu depan penutupan, ya. Insya Allah dibuka lagi setelah kuitang buka, setelah majelis taklim kuitang buka. Ayo, dan tanggal 24 besok, 24 Rebo ini kan tanggal berapa ya? 20 ya, 4 hari lagi kita Majelis Al-Afa mengadakan ziarah kubro. Silakan yang mau ikut ya, ziarah ke makam Sayyidil Walid dan Jabotabek, daftarin diri ke Ustadz Zaini Solihin. Nanti busnya di depan masjid insyaallah. Yang punya mobil, kendaraan yang mau ikut, kendaraan pribadi, silakan, boleh, nggak apa-apa. Dan penutupan di Majelis Ta'lim Al-Afaf insya Allah tanggal 27, tanggal 27. Jadi Sabtu ini enggak, Sabtu depan, Nisfu Syaban tanggal 28, Ahad malam Senin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam sehat walafiat, ya, berjumpa dengan bulan Ramadan tahun-tahun seterusnya dalam keadaan sehat walafiat, kemurahan rezekinya yang banyak, yang halal, yang barakah, dijauhkan dari bala musibah penyakit yang kita tidak inginkan, dan dikumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, ya, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Fatihah untuk Ketua Masjid Al-Ma'mur, ya, Haji Rudi bin Haji Mukhtar, agar Allah Ta'ala berikan kesehatan yang sempurna, ya, diangkat penyakitnya, panjangin umurnya, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Al-Fatihah binatu syifa, syifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa qidaiha wa ala alihi wa sallallahu barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna wa walidina wa auladina wa masyayikhina fid din wa akhwanna wa akhwatina wa ahbabina wa azwajina Ramadan sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam zaidina la muntaqisin radina ghaira saqitin mujtami'in la mutafarriqin maqbulin la matruddin bijayyin sayyidil mursalin wa ja'alna wa iyyahum min suwami wa min quwami wa min utaga min niran
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alhamdulillah.